Shalom guys. Selamat hari Minggu. Selamat hari Valentine juga. Kan udah lewat seminggu Valentine-nya. Terus emang kenapa? Kasih sayangnya juga lewat gitu? Iya juga ya. Enggak dong. Ayo Yongki. Gini-gini aku romantis loh. Masa? Iya, coba tebak. Tahu nggak kenapa Menara Pisa itu miring? Karena gravitasi? Salah. Aku tahu. Apa? Karena sudah tua. Salah. Jawabannya karena tertarik pada senyummu. Ih, gombal. Beneran nih guys. Kan manis-manis ya 2CC kalian ini. By the way tahu nggak bedanya jam 12 sama kalian? Nggak tahu. Ayo tahu nggak? Jawabannya adalah kalau jam 12 itu kesiangan, tapi kalau kalian itu kesayangan. Nah, udah mulai hot kan ya? Sekarang kita akan mulai ibadah sekolah minggu GKA Elion versi Online. Yuk mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu pada istirahat kami sepanjang malam. Dan sebentar lagi kami mau beribadah. Kami mohon Tuhan periksa hati kami supaya kami juga boleh berkonsentrasi, fokus untuk beribadah dari awal hingga selesai. Terima kasih Tuhan, kami panjatkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Guys, udah dengar berita ada bencana di mana-mana nggak? Gunung meletus, banjir, longsor, gempa bumi. Satu lagi C, Apa? dompet kosong. Bener. Kalau itu mah ya semua. Padahal ya, COVID aja lo belum selesai. Vaksin itu masih banyak yang takut. Memang sih, kalau bersandar pada keadaan di dunia ini, kita pasti selalu punya alasan untuk takut ya. Betul, karena itu jangan menaruh harapan besar pada apapun yang ada di dunia ini. Karena hanya Allah sumber kuatku. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya.
Guys, Ko Yongki mau ajarin nih satu teknik jadi orang yang romantis. Mulai. Tapi syaratnya ada 2. Katakan hal ini sungguh-sungguh, bukan cuma gombalan ya. Yang kedua, sampaikan ini pada Tuhan. Wah, menarik juga. Iya. Apaan sih Ko Yongki? Nih, awan-awan apa yang bikin seneng? Awan. Apaan guys? I wanna be with you. Nah, mari kita ungkapkan ini pada Tuhan bahwa Dia adalah Yang terutama. yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. 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 Saya mau cinta Yesus. Guys, menurut kalian boleh nggak sih kita itu berbohong demi kebaikan? Emangnya ada bohong yang baik? Ya misalnya gini nih ya, ada yang nembak menyatakan perasaan. Aku sih nggak suka, tapi jawabannya kayak gini. Kamu terlalu baik buat aku. Atau misalnya ada famili yang sakit parah, tapi supaya jagain perasaannya, kita bilang, kata dokter nggak apa-apa kok, sakit biasa aja. Gimana ya? Kalau jujur, nanti hati yang mendengar bisa nggak siap, lalu jadi terluka. Tapi kalau nggak jujur juga, itu kan bohong. Gimana ya nih, guys? guys? Mau tahu? Mari kita simak firman Tuhan hari ini. Halo guys, dengan Ko Hansun di sini. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang kejujuran. To be honest. Nah, tadi kan sudah ditanyain ya. Ini banyak nih model-model kebohongan yang katanya bohong untuk kebaikan. Kok bisa nambahin loh beberapa pertanyaan? Nih, misalnya kayak begini nih. Kamu misalnya main ke rumah temanmu,
kamu belum makan, kamu sedang lapar. Terus ditawarin kan sama mamanya temanmu, terus kamu sungkan. Mamanya temanmu bilang begini, Nyo, belum makan ya, ini waktunya makan. Ayo makan bareng-bareng, kamu sungkan. Sebenarnya kamu lapar, tapi karena sungkan kamu bilang, enggak Ai, aku sudah makan kok. Ayo, itu bohong kan? Dosa enggak? Atau misalnya kayak begini, ada yang ngasihin kamu makanan nih, dimasakin misalnya, atau tadi kamu ke rumah temanmu, dimasakin sama mamanya, terus kamu makan, udah makannya sungkan-sungkan kan, terus tanyain gimana Nyo, enak nggak? Sebenarnya kamu nggak suka makanan itu, menunya kamu nggak suka dan taste-nya ya biasa-biasa aja lah. Tapi seringkali kan, karena kita orang timur kan, jawabnya apa? Enak Ai, syek ya. Atau misalnya ya, kamu pernah kan digodain sama teman-temanmu, waktu kamu sedang jatuh cinta sama seseorang, terus ada yang bisa nebak nih, kamu lagi suka sama si doi, kemudian kamu ditanyain, misalnya si Hansun, si Michael, suka lo sama si Nita, suka lo sama si Michelle misalnya. Terus kamu biasanya ngomong apa? Enggak, siapa yang suka? Padahal dalam hatimu sebenarnya seneng, tuh kan? Itu bohong nggak? Nah, atau yang terakhir nih, yang contohnya lebih serius. Misalnya ada anggota keluarga yang sakit, sakitnya parah. Dokter bilang, wah ini kemungkinan sembuhnya ini 50-50 ya, atau bahkan lebih bawah dari itu. Terus waktu ketemu sama anggota keluarga yang sakit, ditanyain, dokter bilang apa, aku sakit apa? Biasanya kita bilang, bohong untuk kebaikan kan, kita bilang, oh dokter bilang nggak apa-apa, bisa sembuh kok, pasti sembuh. Yang tenang ya, yang semangat ya, pasti sembuh, nggak apa-apa kok. Teman-teman ini bohong nggak? Ini bohong bukan? Ini bohong, kita sering sebut ini bohong putih. Menurut teman-teman, bohong kayak begini itu bagaimana? Betul nggak? Untuk dilakukan, dosa enggak? Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan mengenai kejujuran, dan kita akan menjawab beberapa kasus-kasus seperti ini. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu, yuk. Tuhan, berikan kepada kami pencerahan, supaya waktu kami kenal isi hati Tuhan, melalui firman Tuhan, kami bisa menghidupinya, kami bisa menghayatinya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Guys, tahu tidak bahwa yang namanya jujur itu, kita sering berpikir ya, jujur itu cuma soal aku ngomong apa adanya, ngomong yang benar. Tapi sebenarnya jujur itu dimulai dari yang namanya hati. Jadi pengertian jujur itu sebenarnya adalah lurus hatinya, terarah kepada Tuhan. Lurus, nggak bengkok ya. Kemudian dari hati yang lurus baru keluarlah kata-kata, ungkapan yang sesuai kenyataan apa adanya. Dan yang ketiga, karena hatinya lurus, perkataannya juga benar, dan maksudnya itu tidak pernah untuk curang. Nah, jadi kita perhatikan ya. Jujur, orang yang jujur itu bukan soal kata-kata dulu ya, tapi soal hatinya lurus. Hatinya dulu dimulai dari sana. Kalau orang hatinya sudah tidak lurus loh teman-teman, dia bisa menipu. Kita bisa menipu bahkan tanpa mengatakan kebohongan loh. Kita bahkan bisa memakai kebenaran untuk membengkokkan seseorang. Nah, contohnya begini ya. Dalam Alkitab Kejadian pasal 3 ayat 4-5, itu adalah kisah tentang iblis, si penipu dari semula. Sebelum segala sesuatu, iblis itu menipu Hawa. Nah, Kejadian 3 ayat 4-5 berkata, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Di sini kisahnya nih, si iblis ini lagi meyakinkan Hawa untuk makan buah yang Tuhan larang. Buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Sebenarnya iblis di sini ya, itu sebenarnya nggak berbohong loh. Di satu sisi iblis itu mengatakan kebenaran bahwa memang manusia itu nggak akan langsung mati secara fisik ya. Buktinya memang setelah makan Hawa tidak langsung mati kan secara fisik. Dan bahwa matanya akan terbuka. Itu benar bahwa kalau memakan itu mata Hawa, Adam akan terbuka dan mereka akan tahu tentang apa yang baik dan yang jahat. Tapi iblis itu tidak mengatakan seluruh kebenaran. Dia menyembunyikan sebagian kebenaran bahwa kalau makan buah ini yang akan langsung mati adalah mati secara rohani, terpisah, diusir oleh Tuhan. Dan bahwa terbukanya mata mereka tahu yang baik dan yang jahat itu bukan hal yang diinginkan oleh Tuhan ketika itu. Karena yang Tuhan mau manusia itu bukan tahu sendiri tapi ikut maunya Tuhan. Nah ya, tetapi iblis di sini poinnya adalah dia ingin berbohong, dia ingin menjebak, dia ingin menipu. Itu sudah cukup untuk membuat iblis menjadi penipu bahkan menggunakan separuh kebenaran. Tidak mengatakan kebenaran secara utuh. Nah guys, ini kalau kita berkata bahwa berbohong itu berarti tidak mengatakan kebenaran, jujur itu berarti berkata apa adanya. Iblis ini apakah dia jujur?
Secara kata-kata iya, tapi hatinya sudah dari awal mau menjebak. Nah, guys, ini bukanlah kejujuran yang dimaksudkan oleh Alkitab. Hari ini kita akan melihat apa kata Alkitab tentang jujur. Kita akan melihat dua bagian Alkitab yang paling sering diajarkan mengenai kejujuran. Yang pertama adalah hukum ke-9 dari Taurat, yaitu jangan bukan jangan berbohong. Apa bunyi hukum ke-9? Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Jadi bunyinya bukan jangan berbohong, melainkan jangan bersaksi dusta. Apa artinya bersaksi dusta? Jadi hukum ini diberikan, itu konteksnya waktu itu ya, itu dalam pengadilan. Jadi kalau dalam pengadilan kuno waktu itu, sebuah keputusan itu diberikan, itu betul-betul berdasarkan keterangan 2 atau 3 saksi. Jadi kalau ada seseorang ketahuan bersaksi dusta ya, dia akan mendapatkan hukuman sesuai dengan apa yang dia lakukan, apa yang dia saksikan terhadap orang lain yang bohong itu. Jadi poinnya di sini firman Tuhan mau berkata bukan jangan berbohong, tapi seseorang itu tidak boleh mengucapkan saksi dusta atau kebohongan tentang orang lain yang tujuan dan akibatnya membuat orang lain celaka dan hanya menguntungkan diri sendiri. Perhatikan, firman Tuhan berkata tidak boleh mencelakakan orang lain dengan kebohongan, apalagi hanya untuk keuntungan diri sendiri. Nah, bagian yang kedua adalah bagian yang sangat terkenal karena ini kata-kata Tuhan Yesus sendiri dalam Matius 5 ayat 34 sampai 37. Yesus berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tata Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak." Apa yang lebih dari itu? Berasal dari si jahat. Nah, ini poinnya Tuhan Yesus ini berkata, tidak boleh bersumpah palsu ya. Karena waktu kita bersumpah kan berarti kita menjaminkan sesuatu. Padahal kita tidak punya hak atas apa yang kita sumpahin. Bahkan kata Yesus ya, ciptaan Tuhan, kita ini nggak punya hak termasuk rambut kita sendiri, kepala kita sendiri. Kita misalnya, sungguh kalau aku misalnya bohong ya nanti aku begini. Padahal yang yang kita miliki ini, yang kita rasa kita miliki, itu bukan milik kita, itu dari Tuhan. Jadi yang dilarang, ini sebenarnya bukan sumpahnya, tapi sumpah yang palsu. Karena waktu kita bersumpah palsu, kita menjaminkan sesuatu yang bukan punyanya kita untuk menutupi celah kita. Maka kata Tuhan Yesus begini, kalau kamu betul-betul mengatakan kebenaran, tidak usah pakai jaminan apapun. Ya katakan iya. Tidak, ya katakan tidak. Ini mungkin mirip hari ini ya. Kalau kita mau meyakinkan seseorang, orang lain nggak percaya sama kita bilang apa? Swear sambar geledek, sungguh mati. Sungguh nanti aku kelindes motor kalau aku nggak bener. Ya kan? Kita tujuannya supaya orang lain percaya sama kita. Tapi Yesus berkata, menyatakan kebenaran itu adalah sebuah keharusan. Apapun resikonya. Tidak usah pakai sumpah-sumpah atau menjamin apapun. Tapi kalau di pengadilan bersumpah, tidak boleh bersumpah palsu. Nah guys, yang Alkitab ajarkan kepada kita adalah waktu mau berbicara tentang kejujuran, itu bukan dimulai dari kata-kata, tapi dari hati. Hati kita harus sesuai dengan hatinya Tuhan. Jadi kita berpikir untuk kebaikan orang lain, dan bukan hanya berpikir untuk kebaikan sendiri. Karena seringkali apa yang mesti membuat kita nggak berkata jujur dan berbohong, kita seringkali demi melindungi diri sendiri, bukan? Kok pernah berbohong? Tentu saja. Dan itu dosa. Kok pernah misalnya merusak barang punya keluarga, memecahkan piring dulu di rumah. Dan waktu ditanya, apa itu? Apa yang pecah? Nah, Koko nggak menyalahkan orang sih, tapi sering Koko bilang begini, nggak tahu itu kayaknya, nggak tahu, kucing kali atau jatuh sendiri. Nah, padahal yang mecahin itu Koko. Kenapa Koko berbohong? Karena Koko ingin melindungi diri sendiri, supaya tidak dianggap buruk, atau bahkan tidak disuruh ganti rugi. Nah, waktu kita berbohong, sebenarnya kan kita cenderung berpikir untuk diri kita sendiri ya. Tapi tahu tidak bahwa Alkitab mengajarkan, jujur itu adalah sebuah keharusan, menyampaikan kebenaran. Tapi bukan dimulai dari kata-kata, melainkan dari hati. Nah, kalau menyampaikan kebenaran adalah sebuah keharusan, kalau begitu apakah kita di mana-mana itu ngomong apa adanya? Misalnya nih ya, Koko misalnya tadi itu ya, kasih contoh-contoh tadi ya. Ada mamanya teman kita ngasih makanan dan kita bilang gak enak, lalu kita bilang, ini gak enak, mau muntah aku. Nah, itu jujur ya.
Apakah seperti itu? Atau misalnya dokter bilang, waduh nih kerabatmu nih kena kanker, kayaknya ini 1 bulan lagi waktu hidupnya. Lalu kita bilang, kita masuk ke kamar pasien, kita bilang, entah keluarga kita bilang, kata dokter hidupnya AI atau Susu tinggal 1 bulan. Teman-teman, ini juga tentu tidak benar. Kenapa? Karena begini, kebenaran itu memang harus disampaikan, tetapi kebenaran, kejujuran itu tidak berjalan sendiri. Ada partnernya, ada partner dari kejujuran, yaitu namanya adalah kasih dan kebijaksanaan. Karena tanpa kasih dan kebijaksanaan, kejujuran itu seringkali menghancurkan, bukan membangun dan memulihkan. Tapi dengan kasih dan kebenaran, kejujuran itu akan memulihkan. Nah, contohnya begini ya, kalau misalnya kamu kerja kelompok, karya temanmu tuh jelek banget. Kalau kamu sekedar jujur, kamu akan bilang begini, kamu nih bodoh banget sih, masa gitu aja nggak bisa? Aku nggak mau lagi kerja kelompok sama kamu. Kamu nggak akan jadi orang yang menyenangkan, teman-temanmu nggak akan suka sama kamu sepintar apapun kamu. Tapi dengan kasih dan bijaksana, kamu tetap perlu menyampaikan kebenaran, tapi dengan kalimat yang lebih membangun. Misalnya kamu bisa ngomong begini, ini kayaknya bisa lebih baik lagi kok untuk lain kali. Next time kita bikin lebih baik ya. Kalau ada yang kamu nggak bisa, ngomong aku, nanti aku tak bantu. Tapi kamu juga harus kerja. Tuh. Temanmu waktu dengar kamu kayak begitu, ngomong kayak begini, lain kali bisa lebih baik kok. Dia nangkep kok bahwa ini standarnya kurang baik, tapi lain kali kamu mau bantu dan akan jadi lebih baik. Atau misalnya tadi konteks makanan yang nggak enak itu ya. Kalau memang makanannya nggak sedap, kamu tidak perlu muji-muji berlebihan. Enak kok, enak sungguhan. Tapi ditawarin lagi, cukup aku sudah kenyang. Kamu akan tutupi kebohongan dengan kebohongan berikutnya. Apa yang bisa kamu katakan? Kamu ngomong aja, Xie, hebat ya bisa masak seperti ini. Buat yang suka menu ini, pasti cocok ya. Nah, kalau semakin kamu dekat dengan seseorang, semakin kamu bisa terbuka apa adanya. Tapi aku kurang suka menu ini. Tapi kalau belum terlalu dekat, kamu tidak perlu menyampaikan semuanya. Tapi ingat, bukan kata-kata yang diukur sebagai ukuran kebenaran semata-mata, melainkan hatimu. Nah, contoh yang terakhir tadi ya, pertanyaan. Bagaimana kalau kita mau menyelamatkan seseorang tanpa memakai kebohongan? Misalnya dokter bilang, ini kerabatmu sakit ini, usianya mungkin tinggal 1 bulan atau 2 bulan. Bagaimana kamu menyampaikannya? Kita bisa berkata kepada anggota keluarga kita, dokter bilang ada sakit, tapi nggak usah dipikir dulu ya, kita bisa berjuang sembuh kok. Kita bisa berjuang sebaik-baiknya, asal ada semangat ya. Nanti apapun kita serahkan pada Tuhan. Jadi kamu tidak perlu merangkai kebohongan hanya sekedar untuk mengangkat hati seseorang. Karena kebohongan suatu saat akan terbongkar cepat atau lambat, dan akibatnya bukan memulihkan, tapi justru mencelakakan. Kamu tahu ada satu kejujuran yang Yesus contohkan kepada kita. Yesus jujur pada fakta bahwa kamu dan Koko, kita adalah manusia berdosa. Tuhan gak menutup-nutupi, aku datang supaya kamu diselamatkan, ayo percaya. Enggak seperti itu. Yesus ngomong apa adanya bahwa kamu berdosa. Tapi perhatikan, kasih dan bijaksana Yesus tidak sekedar mengatakan bahwa kamu ini kotor, kamu ini najis, kamu lihat dosamu. Yang sering berkata seperti ini siapa? Iblis. Iblis menyampaikan fakta bahwa kamu berdosa. Kamu ngalah, ini aja masih nyontek, hayo masih akses konten-konten porno. Halah, kamu masih nyimpan benci kan sama dia. Halah, kamu sambil memuji Tuhan padahal hidupmu. Itu fakta, ya itu fakta kita berdosa. Tapi itu kalimatnya iblis. Tetapi Yesus tidak melulu berkata, gak apa-apa, darahku udah menyucikan. Dosa gak apa-apa. Yesus gak seperti itu. Yesus berkata, kamu berdosa. Tapi kamu tahu akibat dosamu ini akibatnya hukuman mati, neraka, bahkan lebih kejam dari itu. Itu mengerikan. Tapi aku menggantikan kamu untuk menanggung ini. Yesus berkata jujur bahwa kita berdosa, tetapi Yesus dengan kasih dan bijaksananya, dia menggantikan kita untuk menanggung ini semua. Sehingga teman-teman, kejujuran adalah harga yang harus kita lakukan. Bukan demi melindungi diri, melainkan karena Tuhan Yesus sudah menggantikan kita menerima apa yang tidak mampu kita tanggung. Sehingga hari ini, kalau kita punya rasa aman yang sesungguhnya di dalam Tuhan Yesus, kita nggak usah takut untuk berkata apa yang benar. Tapi dengan kasih dan kebijaksanaan tadi, berpikir untuk menolong orang tanpa memakai kebohongan. Jadi kalau misalnya tadi ya contohnya,
kamu jatuh cinta sama seseorang, atau ada yang suka sama kamu terus kamu nggak suka, kamu nggak perlu bilang kayak di film-film gitu ya, kamu terlalu baik buat aku nggak cocok buat kamu. Itu bohong ya. Kalau masa ada orang terlalu baik, kalau tidak katakan tidak, kalau iya katakan iya. Dengan kasih dan bijaksana, biar kata-kata kita, kejujuran kita menjadi berkat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus berkati kami agar firman-Mu ini menolong kami untuk berani jujur, dimulai dari hati kami sendiri. Hati yang lurus di hadapan Tuhan, dan itu keluar dari kata-kata kami, bukan demi melindungi diri sendiri. Kami dilindungi oleh Tuhan, maka kami tidak perlu lagi khawatir, bahkan untuk menyampaikan mengakui kesalahan kami sekalipun. Berikan kepada kami kasih dan bijaksana, supaya kata-kata kebenaran menjadi berkat membangunkan sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Guys, untuk ayat hafalan kita minggu ini, kata Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Mari kita berkata jujur. Guys, kejujuran itu ternyata bukan hanya soal perkataan, tetapi hati yang lurus dan terarah pada Tuhan. Kejujuran juga butuh partner yang bernama kasih dan bijaksana. So, mari kita menjadi orang yang jujur, yang menyampaikan kebenaran untuk membangun sesama dan memuliakan nama Tuhan. Ya, ini misi memang gak gampang ya. Tapi bisa kita lakukan jika kita bukan bersandar pada diri sendiri, melainkan Sandar pada lengan yang kekal. Amatlah senang dan bahagia, sandar pada lengan yang kekal. Amat besarlah damai berkatnya, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar pada lengan yang kekal. Ku takkan cemas, ku takkan takut, sandar pada lengan yang kekal. Hatiku aman, dia di sisiku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Amatlah senang dan bahagia, sandar pada lengan yang kekal. Amat besarlah damai berkatnya, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. sampai di sini ibadah kita minggu ini. Sampai berjumpa lagi minggu depan. Dalam ibadah sekolah minggu GKA Elion versi Online. Bye. Bye.